Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sur dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Megawati dari Prodi Psikologi kelas reguler malam. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ringkasan mengenai pemikiran-pemikiran seorang sosiolog muslim bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Isbili. Beliau lahir pada awal Ramadan di tahun 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Sejak kecil, Ibnu Khaldun terlibat dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya, di samping mengamati dari dekat kehidupan politik. Kakeknya merupakan pejabat Menteri Keuangan di Tunisia, sementara ayahnya merupakan seorang administrator dan perwira militer. Di usianya yang relatif muda, Ibnu Khaldun telah menguasai beberapa ilmu, diantaranya ilmu sejarah, ilmu sosiologi, dan beberapa ilmu klasik. Ibnu Khaldun juga mempelajari ilmu pada sejumlah guru, diantaranya Abu Abdillah Muhammad bin Arabi Al-Hasyairi dan Abu Al-Abbas Ahmad bin Qusar dan guru-guru lainnya. Khaldun muda oleh Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko, mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sekretarisnya. Padahal waktu itu usianya masih 20 tahun. Ia menetap di Maroko antara tahun 1354 sampai 1362 dan akhirnya meninggalkan Afrika Utara menuju Granada, Spanyol pada tanggal 26 Desember 1362. Di Granada, Spanyol, Khaldun disambut hangat oleh penguasa di sana. Bahkan di tahun berikutnya Sultan menunjuknya sebagai duta Raja Kastilia Pedro untuk mengadakan perdamaian antar keduanya. Tugas ini diselesaikan dengan baik dan ia menjadi seorang tokoh politik peringkat pertama. Di akhir kehidupannya, ia tidak lagi tertarik dengan glamor kehidupan dunia. Bahkan banyak sekali jabatan politik yang ia tolak. Ia lebih berkonsentrasi dalam kontribusi intelektual. Pengalamannya yang begitu banyak menjadi bahan penting baginya untuk menyusun teori dan pokok pikiran dalam Muqaddimah dan beberapa buku lainnya yang menjadi referensi sejarah peradaban umat manusia. Beberapa pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama ada Al-Umron atau membangun paradigma peradaban masyarakat. Al-Umron sendiri meliputi seluruh aspek aktivitas manusia, aktivitas kemanusiaan, diantaranya frame geografi peradaban, perekonomian, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Umron, pemikiran Ibnu Khaldun ini merupakan meteorologi ilmu yang membahas tentang dasar-dasar peradaban dan dengannya tercapai puncak peradaban ilmu. Dalam pemikiran Al-Umron oleh Ibnu Khaldun ini memiliki makna lain berupa esensial dari sebuah peradaban. Pertemuan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa pertemuan keberadaannya tidak sempurna. Tuhan berkeinginan memakmurkan bumi ini oleh mereka semua dan memberikan khilafahnya hanyalah kepada mereka, yaitu manusia. Ibnu Khaldun juga terkenal dengan teorinya, yaitu tingkat keberadaan kekayaan bisa menentukan kelas sosial. Di sini raja merupakan kelas paling tinggi yang memiliki kekuasaan, sedangkan
kelas yang paling rendah, yaitu manusia yang tidak memiliki apapun, yang tidak mempunyai apa-apa di kalangan yang sejenisnya, serta di antara kalangan yang berbeda-beda kelasnya. Yang kedua yaitu peletak dasar sosiologi. Ibnu Khaldun bukan hanya seorang filsuf melainkan juga sosiolog. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi tiga tingkatan. Pertama, masyarakat primitif atau washi, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah, dan hidup secara liar. Kedua, masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana dan mata pencarian mereka berupa bertani, beternak, ayam atau domba, dan berternak unta. Selanjutnya di tingkatan ketiga merupakan masyarakat kota. Masyarakat kota ini menurut beliau merupakan masyarakat peradaban, di mana mata pencariannya dari perdagangan dan perindustrian. Masyarakat perkotaan menurut Ibnu Khaldun juga mampu mencukupi kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan pokok melainkan juga kebutuhan sekunder dan kemewahan. Pada pemikiran ini Ibnu Khaldun juga membandingkan tentang masyarakat Badui dan masyarakat perkotaan, di mana menurut beliau masyarakat Badui ini hidup terlatih dari kehidupan sehari-harinya yang dimana tidak menentu, bisa bertemu musuh kapanpun dan dimanapun. Sedangkan kehidupan masyarakat perkotaan itu cenderung bermewah-mewahan dan terbiasa dengan hal-hal yang mudah. Ibnu Khaldun juga menganalisa tentang pengaruh iklim terhadap moral manusia. Salah satunya yaitu wilayah yang diduduki oleh orang-orang dengan udara panas seperti Sudan dan negara Arab, biasanya mereka kurang berhati-hati dan banyak bergembira. Begitu juga dengan masyarakat yang berasal dari Teluk. Berbeda dengan wilayah kering yang biasanya ditempati oleh orang-orang dengan tabiat selalu merasakan kesedihan. Sebab utamanya kemungkinan masih menurut pandangan Ibnu Khaldun. Ketika menganalisa struktur masyarakat ia membaginya dalam 3 format, yaitu bangsa Arab, Barbar, dan Ajam. Dari 3 struktur tersebut, ia menempatkan bangsa Arab pada masyarakat pedesaan yang primitif karena mereka masih hidup sebagai pengembala unta yang harus berpindah-pindah. Bangsa Arab menurut Ibnu Khaldun mampu merebut kekuasaan dari pihak lain dengan asobiyahnya atau solidarisme. Namun menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan ini cepat lepas karena kondisi mereka yang berpindah-pindah, padahal kekuasaan itu bisa dipertahankan melalui dukungan solidaritas dari golongannya yang terus membantu dan membelanya setiap waktu. Hal ini sulit diperoleh setiap waktu sebagai penggembala. Mereka dituntut untuk berkelana. Menurut Ibnu Khaldun, akar sosiologi Arab dapat ditelusuri dari 3 fase, yaitu struktur sosial yang merupakan bentangan sejarah Arab klasik sebelum masa kenabian. Ketika struktur ini penantiannya akan mempengaruhi wacana pemikiran sesudahnya. Yang pertama yaitu struktur kerohaniawan. Kelompok ini hidup dan berkembang di daerah gurun. Mereka dengan fasih melantunkan syair-syair Arab. Kedua, struktur feudalisme yang dimulai sejak 1300
sampai 527 sebelum Masehi. Perubahan dari rohaniawan ke feudalisme ditandai dengan tumbuhnya solidaritas Arab seperti negeri Qitban, Muayyan, Saba, dan negeri Hamir. Namun pengaruh dari perubahan ini menjadikan negeri-negeri yang pada mulanya bekerja sama dalam hal pengairan selanjutnya berangsur menjadi kekerasan. Kelompok yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras yang miskin. Dan sejak saat itulah mereka terbagi dalam kasta. Tanah-tanah pertanian dibagikan pada mereka yang merupakan seorang pemimpin atau penguasa. Ketiga, yaitu struktur borjuisme. Di antara indikasi yang dipandang representatif untuk menggambarkan kehidupan kaum borjuis Arab saat itu antara lain lukisan yang tertera pada mata uang. Lukisan tersebut meliputi nama-nama raja, kota, dan lambang kebesaran.